datang kembali dengan saya Vicky. Untuk episode kali ini, karena memang sedikit flashback dulu teman-teman semua, karena belum ada update terkait episode baru lagi, sudah beberapa minggu. Memang meskipun bukan alasan ya, karena memang komitmen itu susah. Buat disiplin itu susah, jadi mungkin harap dimaklumi, tapi saya mencoba untuk terus lebih baik, bisa komit, bisa lebih disiplin lagi untuk membuat konten-konten, terutama terkait regulasi, HACCP, Food Safety Management System, nulis, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bisa kita skip dulu, tapi yang ingin saya bagikan untuk episode kali ini adalah terkait sertifikasi halal. Nah, banyak yang tanya di saya bagaimana cara melakukan sertifikasi halal untuk produk pangan impor. Nah, kan sebenarnya ini tuh kalau teman-teman semua update terkait regulasi, bahwa per April kalau nggak salah atau Februari tahun 2022 MUI tidak lagi menerbitkan sertifikat halal. Yang berwenang adalah yang menerbitkan yaitu dari BPJPH, Badan Penjamin Jaminan Produk Halal. Nah, itu yang wajib atau berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal, baik produk lokal yang diproduksi di Indonesia maupun produk impor. Tujuannya adalah seluruh produk pangan yang beredar dan dipasarkan di Indonesia itu memiliki sertifikat halal BPJPH, nggak peduli produk lokal tapi juga produk impor. Nah, ini saya secara khusus membahas atau membagikan pengetahuan terkait bagaimana cara sertifikasi halal untuk produk-produk pangan yang diimpor dari luar negeri. Nah, mari kita coba. Mana ya, nggak jalan ya. Oke. Nah, ini jadi kalau teman-teman semua tahu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan JPH atau Jaminan Produk Halal, maka seluruh produk pangan, makanan atau minuman wajib bersertifikat halal BPJPH dari dikasih timeline nih 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Berarti apa di sini? Berarti seluruh produk baik diproduksi dalam negeri maupun produk impor itu harus sudah memiliki sertifikat halal BPJPH maksimum paling lambat 17 Oktober 2024. Artinya apa? Lewat dari Oktober 2024 untuk sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga luar MUI sudah tidak berlaku lagi. Yang diketahui dan diakuin hanya ada sertifikat halal dari BPJPH. Nah, itu poin yang mesti kita note. Berarti kalau sekarang Agustus 2022, berarti kalau kita masih ada waktu buat transisi dari sertifikat halal yang MUI atau belum punya pendaftaran, atau yang masih, kalau produk impor itu berarti masih menggunakan sertifikat halal dari negara asal,
kita masih dikasih kewajiban atau rentang waktu untuk melakukan proses resertifikasi sertifikat halal untuk BPJPH. Jadi masih ada 2 tahun. Lama atau enggak tergantung. Tapi seenggaknya kita masih ada waktu. Itu yang perlu diketahui pertama. Timeline-nya seperti apa. Nah, terus kita masuk nih ke produk secara khusus. Kalau produk impor, kita perlu diketahui terkait positioning marketnya. Produk ini dipasarkan atau posisi dipasarkannya di Indonesia itu seperti apa? Apakah B2C, business to customer, atau B2B, business to business? Contohnya apa? Kalau contohnya B2C adalah business to end customer. Contohnya di produk akhir atau dijual secara retail, dijual eceran. Nah, itu contoh sederhananya bisa kita jumpain di toko-toko swalayan, Indomaret, Alfamart, Superindo, ataupun toko-toko modern lainnya. Intinya apa? Intinya produknya langsung dijual ke retail secara eceran. Beda hal kalau misalnya dijual secara B2B, business to business. Artinya apa? Suatu perusahaan mengimpor, kemudian dijual lagi ke pabrik sebagai apa? Bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan penolong. Nah, impact-nya apa sebenarnya positioning market ini? Penting untuk apakah perlu sertifikasi halal BPJPH atau enggak. Jadi pentingnya itu kita tahu posisinya dulu, produknya kita seperti apa, agar kita tahu langkahnya apa. Karena kedua halnya berbeda. B2C ada sendiri jalurnya, B2B ada sendiri jalurnya. Nah, itu makanya tahap yang pertama yang penting kita harus ketahui adalah positioning marketnya untuk produk yang kita impor itu seperti apa. Itu. Nah, ini coba kita pelajarin satu persatu nanti biar tahu jelas. Kalau B2C itu seperti apa prosesnya, B2B seperti apa. Nah, ini skema sertifikasi untuk B2B. Artinya apa di sini? Artinya dari produk impor bisnis saya jual langsung ke pabrik lain untuk diolah sebagai bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong lagi, agar dari sini diolah menjadi produk lagi dan dijual secara B2C atau business to customer. Nah, di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan kalau skema sertifikasinya atau produknya kita B2B. Yang pertama adalah tidak wajib sertifikat halal BPJPH. Jadi kalau produk impor kita dipositioningkan sebagai produk B2C, maka apakah wajib untuk sertifikasi halal BPJPH atau enggak? Jawabannya enggak wajib. Bisa menggunakan dari badan sertifikasi halal luar negeri. Tapi ada tapinya. Yang patut di-note adalah badan sertifikasi tersebut harus masuk dalam daftar yang sudah di-approve oleh MUI. Kalau dari BPJPH daftarnya sepanjang saya tahu belum ada daftarnya, maka kita bisa nge-refer ke MUI. Jadi itu bisa cek nanti kalau teman-teman semua ada yang nggak tahu, mungkin bisa saya share daftarnya apa aja. Nah, yang terakhir, BPJPH belum bisa atau belum memiliki daftar badan sertifikasi halal dari luar negeri yang sudah disetujui. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena belum ada, kita bisa nge-refer ke daftar halal dari MUI. Nah, itu untuk skema sertifikasi B2B. Kalau udah B2B, B2C-nya bagaimana? Nah, ini coba kita cek selanjutnya. Nah, di sini ada 2. Kalau yang penting diketahui untuk sertifikasi B2C, business to customer langsung. Yang pertama adalah jika produsennya sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI sebelumnya. Bisa juga ada yang enggak. Jadi bisa jadi
badan sertifikasi halal luar negeri yang sudah disetujui tadi, yang punya sertifikat halalnya, misalnya HFCE, JAKIM, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya punya yang disertifikasi halal MUI sebelumnya, contohnya negara Cina, karena MUI punya perwakilan di sana, maka kalau punya tinggal konversi aja, konversi sertifikat halal MUI dengan sertifikat halal BPJPH. Tinggal mudah tanpa ada audit lagi, karena auditnya akan mengikuti surveillance reguler setiap tahunnya. Nantinya hasil dari konversi itu juga berlaku, masa berlakunya sertifikat berubah dari 2 tahun akan berubah menjadi 4 tahun. Nah, kalau belum terdaftar atau belum tersertifikasi halal MUI, itu berarti solusinya cuma satu, langsung registrasi sertifikasi baru dari BPJPH melalui Sihalal. Nah, ini ada update terbaru, itu yang saya dapat dari Kemenak Kanwil Jatim, khusus untuk produk dari negara Chile, Argentina, Hungaria, dan Belarus sudah ada MOU dengan BPJPH. Jadi bisa langsung registrasi baru tanpa dilakukan audit dari BPJPH. Nah, itu skemanya. Jadi tahu kan kalau pertama tadi skema B2B langsung nggak perlu sertifikasi halal BPJPH. Sementara kalau B2C itu wajib sertifikasi halal BPJPH. Tapi B2C-nya dicek. Kalau punya halal MUI tinggal konversi, kalau belum punya registrasi baru. Nah, itu sekilas update dari sertifikasi halal MUI. Jadi kalau khususnya produk-produk impor sudah jelas skemanya bagaimana. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya update hari ini untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait registrasi halal, HACCP, Food Safety Management System, BPOM, dan lain sebagainya, bisa tanya aja di kolom komentar. Itu aja, saya izin pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.